Kok Bapak mau perusahaannya menyalurkan CSR-nya ke LAS ini? Kenapa Pak? Iya, Kemarin. kalau mengenai hal seperti itu sebenarnya kalau kita dijelaskan, Iya. kemudian programnya ada, visitnya ada, Ya. nah itu maka sebenarnya keraguan apa lagi kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast kami, Nandur Becik, Dunia Becik, Akhirat Api. Bagaimana kabar Sobat Persada TV? Semoga dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan sukses selalu. Hari ini program Nandur Becik kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah salah satu direktur di salah satu perusahaannya, dan beliau sangat concern di dunia sosial. Namun sebelum kita berbagi dan sharing bersama beliau, kami mohon untuk seluruh Sobat Persada TV untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Baik, langsung saja kita ngobrol enak hari ini dengan beliau di Nandur Becik ini. Beliau adalah narasumber kita. Beliau direktur dari SKM Indonesia, dan hari ini telah datang untuk kita semua. Nama beliau adalah Bapak Sukmo Hadiwinoto, Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Sukmo atas kedatangannya di podcast kami, podcast Nandur Becik ini. Kita terus menebar kebaikan. Semoga kita sama-sama mendapatkan berkah nantinya. Begitu, Pak. Amin, amin. Iya. Bagaimana perjalanan ke sini tadi, kantor kami? Iya, alhamdulillah tadi lancar-lancar saja. Jadi tidak memenuhi kemacetan sebenarnya. Ya, lampu merah wajar aja. Iya. Lancar. Alhamdulillah, Sobat Persada TV. Hari ini Pak Sukmo akan sharing kita di program Nandur Becik ini tentang CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Nanti akan banyak cerita bagaimana praktek CSR itu, gitu ya. Kalau langsung saja kita ya Pak, langsung kita juga ingin tahu. Tadi namanya SKMI Pak ya? Ya, perusahaan beliau namanya SKMI. Kira-kira apa Pak SKMI itu, dan bergerak di bidang apa perusahaan Bapak? Oh iya. Oke, SKM Indonesia ya, atau SKMI ini sebenarnya bergerak di bidang engineering service ya, sama digital industrial. Oh iya. Jadi engineering service itu seperti kita support untuk desain engineering, kemudian gambar atau drafting 2D dan 3D untuk industri, karena mereka mungkin saat itu butuh untuk pengembangan atau mungkin mendesain layouting dari awal, karena kita juga ada service 3D di situ. Jadi nantinya seperti apa jadinya kita bisa menggambarkan. Nah, untuk digital industrial ini kita mengarah ke pembuatan software. Oh iya Pak. Karena sekarang ini kan sudah mulai digitalisasi. Itu kita support untuk industri-industri untuk mengaplikasikan digital industrial 4.0. Waktunya Pak ya. Betul, yang nantinya akan semakin berkembang, dan itu insya Allah kita juga terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita di area software developer itu mulai dari
web-based application, kemudian ada juga yang ke arah IoT, gitu ya. Internet of Things, ya, di mana hardware, ya, kemudian bisa terbaca dalam bentuk dashboard monitoring. Nah, ini para manajer, para owner, Ya. itu menginginkan adanya controlling sesuatu itu bisa mudah. Gitu. Nah, ini itulah digital industry 4.0 yang mungkin bisa menjawab tantangan sekarang. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu ini, izin, siapa tahu menjadi inspirasi untuk seluruh sobat Persada TV. Untuk customer Bapak ini siapa aja ya Pak yang biasa memakai jasa PT SKM Indonesia ini? Oh ya, SKMI sendiri ini sebenarnya sudah berdiri ya itu di tahun 2015. Oh iya, 6 tahun berarti umurnya Kurang sekarang. lebih 6 tahun. Ya. Sudah. Tapi proses belajarnya juga butuh waktu di awal-awalnya. Ya alhamdulillah untuk customer kita itu kita sudah berapa tahun juga untuk mendukung seperti di Unilever. Oh iya, Unilever ya. Di beberapa mechanical drafting, kemudian apa namanya software juga. Kita masuk di dalamnya itu. Kemudian ada Samator. Oh iya, Samator Pak ya. Kemudian di Smart Beton Perkasa. Dan Timbul Group ya. Timbul Group itu juga merupakan holding company. Ya, itu ada beberapa perusahaan di dalamnya. Kita support untuk kalian. Iya, baik. Dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan di Surabaya dan mungkin ada juga yang luar kota. Iya, baik. Seperti itu. Kalau boleh tahu kantor Bapak di daerah mana ya Pak ya? Oh ya, kantor kita di Western Village ya. Oh, Western Village. Surabaya Pak ya? Surabaya Pak. Oh iya, siap. Di Sememi. Oh iya, Surabaya. Sememi Benowo. Iya. Baik, ini kita langsung saja ke materi kita yang ingin kita sampaikan kepada seluruh sobat Persada TV Pak tentang CSR ini. Namun kami juga ingin tahu nih, awalnya bagaimana kok kenal lembaga amil zakat Persada Jatim Indonesia ini, dan Bapak juga percaya untuk menyerahkan CSR perusahaannya kepada Las Persada ini. Bagaimana Pak awal ceritanya? Mungkin kami bisa disaringkan, silakan. Iya. Awal ceritanya itu ada tim atau pengurus dari Las Persada yang memang ke kantor saat itu, kemudian menjelaskan beberapa hal yang saat itu menjadi program dari Las Persada. Kemudian dari kami SKMI ya menyambut aja, menyambut bahwa ternyata banyak program-program kebaikan di situ. Nah itu maka kita mendukung aja. Jadi dari situ awal kita mengenal juga dari Las Persada. Kok Bapak mau perusahaannya menyampaikan CSR-nya ke Las ini? Kenapa Pak? Iya. Kalau mengenai hal seperti itu sebenarnya kalau kita dijelaskan. Kita dijelaskan, kemudian programnya ada, visitnya ada, nah itu maka sebenarnya keraguan apa lagi kan? Mungkin bagi kita satu sisi kita menginginkan keberkahan dalam usaha juga menginginkan keberkahan. Nah, kita mungkin sewajarnya mungkin sedikit dari harta kita itu kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat seperti apa yang diprogramkan di Las Persada. Baik. Di Las Persada ini Pak ada 40 MPZ Pak di bawah naungan kita. Nah, MPZ itu punya panti asuhan Pak. Jadi ada 40 panti asuhan. Ya, itu. Terus kami juga ingin tahu bagaimana pendapat Bapak bahwa mengangkat harkat dan martabat anak-anak yatim dan duafa ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua yang mungkin juga kita yang swasta maupun perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur dan Indonesia ini. Bagaimana
pendapat Bapak tentang tanggung jawab sosial itu guna meningkatkan tadi harkat dan martabat anak yatim, tentang program CSR itu bagaimana? Iya, memang sih itu memang bukan merupakan murni tanggung jawab pemerintah ya, kalau kita melihat karena sekian banyak problem ya, problematika dari yatim duafa itu sendiri, kemudian penanganannya itu tidak mudah dan merata di manapun ya, mungkin khususnya di Jawa Timur seperti ini. Jadi seperti anjuran dari pemerintah bahwa program CSR yang digalakkan oleh pemerintah ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa menjalankan program ini lebih maksimal lagi. Ini melibatkan korporat. Nah, ini adalah cara terbaik. Jadi dibutuhkan untuk itu. Baik. Saya kira untuk menangani itu bukan hanya pemerintah saja tanggung jawabnya, tapi juga kepada kita semua. Saya yakin masing-masing perusahaan juga akan setuju dan sependapat dengan hal tersebut. Jadi insya Allah para pengusaha, para perusahaan yang mungkin sebelumnya belum melakukan program CSR walaupun nilai kecil atau besar, insya Allah di kedepannya dimudahkan untuk dimampukan dalam program CSR ini. Oke, baik. Di lembaga amil zakat persada ini Pak, ini programnya cukup variatif dan banyak Pak. Salah satu program yang kita jalankan kondisi sekarang adalah pembangunan Geraha Yatim Persada Pak. Karena di situ nanti akan ada tempat pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak yatim dan duafa se-Jawa Timur. Kebetulan kami yang tadi saya ceritakan di awal ada 40 MPZ, yang di situ ada juga panti asuhannya. Jadi kita punya kurang lebih 5.000-an anak yatim Pak, yang nanti akan kita didik, latih supaya mereka berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya di sisi itu. Jadi proses pembangunan ini lagi berjalan Pak. Sekarang lagi proses pengecoran di lantai 2 menuju ke lantai 3, yang nantinya tempat tersebut akan kita fokuskan untuk pembinaan para anak-anak yatim. Dan selain itu program kita juga ada program wali yatim Pak. Program wali yatim itu adalah program mengamankan harta anak yatim. Maksudnya gimana? Jadi anak yatim ini kita buatkan rekening atas nama mereka Pak, yang nantinya akan diambil setelah mereka lulus SMA. Untuk apa? Bisa untuk modal usaha, bisa untuk kuliah dan sebagainya. Nah, maka itulah kita namakan program wali yatim. Dan ini membutuhkan dukungan untuk para sobat Bersatu TV yang dimana Anda berada untuk menjadi wali yatimnya Pak. Jadi mentransfer tiap bulan ke rekening anak langsung. Juga bisa mentransfer selain ke anak langsung ke lembaga kita untuk bisa kita support untuk makannya, pendidikannya sebelum mereka lulus SMA. Selain itu, selain program wali yatim, kita juga ada program sumber berkah Pak, yang kemarin kita juga baru mentasarufkan ke salah satu panti asuhan di bawah naungan kita, MBZ kita, untuk program mereka mendirikan panti asuhan yang kedua. Jadi sumurnya itu ikut proses pentasarufan dari Dinas Persada. Itulah kolaborasi kita dengan MPZ. Jadi kita mensupport, membantu mereka untuk mewujudkan hajat untuk anak-anak yatim ini. Gitu. Selain itu kita juga masih ada beberapa program, yaitu program selain sumber berkah, kita juga ada program bencana alam, penanggulangan. Jadi ada sekarang barusan terjadi itu bencana alam di Malang, kita langsung bergerak. Jadi kita itu ada 7 cabang Pak, salah satunya di cabang Las Malang, gitu. Langsung bergerak untuk kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Itulah program-program kita. Di sana ada beberapa program lain seperti pembangunan panti asuhan dan sebagainya, permakanannya dan sebagainya.
gitu. Jadi dengan banyaknya program tersebut kami membutuhkan dukungan. Contoh seperti dukungan dari Bapak dan perusahaan-perusahaan lain tentunya, tidak hanya dari tempat Bapak, mungkin perusahaan lain yang ingin membantu kita mohon dukungannya agar apa? Agar program-program ini berjalan dengan baik, gitu Pak ya. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Sukmo atas dukungannya dengan melakukan CSR-nya perusahaan ke Las Persada ini. Kami doakan semoga Las Persada ini makin bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan perusahaan Bapak yaitu SKMI tadi dapat terus maju berkembang sehingga bukan hanya menjadi perusahaan nasional tapi internasional. Amin, amin. Untuk itu dengan kerjasama kita, kami mohon izin untuk bantuan Bapak untuk menghimbau teman-teman dari Pak yang punya perusahaan-perusahaan di luar sana untuk juga berminat melakukan CSR-nya di Las Persada ini. Silakan Pak. Oh ya. Mungkin ya, jadi apa yang mungkin ini unek-unek juga ya, apa yang unek-unek bahwa setiap perusahaan mesti mempunyai tim volunteer atau tim CSR ya, mungkin yang dikoordinasi ataukah mungkin langsung owner dengan bagian keuangan itu mungkin akan lebih baik ya, akan lebih baik juga program-program yang luar biasa seperti Grahayati tadi ya, yang diinfokan, kemudian ada banyak program itu apa ya, dibuatkan proposal, dibuatkan proposal kemudian dipresentasikan di perusahaan-perusahaan. Saya yakin mereka bakal apa ya, respon positif karena memang keberkahan dan juga hal-hal kebaikan itu perlu untuk kita dukung. Jadi mengenai himbauan sebenarnya ya, dari saya pribadi juga secara pengusaha, baik pengusaha muda maupun pengusaha senior, para senior, ini kita mulai dari pengusaha UMKM, kemudian menengah maupun perusahaan kalangan atas. Ini saya menghimbau bahwa mari kita dukung apa yang menjadi program-program Las Persada ini melalui CSR ya, melalui CSR yang mungkin di perusahaan Bapak terkoordinir maupun yang belum. Itu alangkah lebih baik kalau hal ini bisa dilakukan dan juga dimulai dengan mengenal Las Persada seperti apa, kemudian program-programnya seperti apa. Ayo kita bersama-sama membantu yatim duafa pada khususnya, dan juga program-program baik program besar maupun program-program yang sedang. Ini mungkin perlu bantuan untuk terlaksananya atau suksesnya program-program tersebut. Saya menghimbau dan mengajak kepada para pengusaha, karena sekarang itu lahirnya banyak pengusaha banyak Pak. Jadi pengusaha-pengusaha digital yang lahir di era digital ini sangat banyak juga. Nah ini ayo kita bersama-sama membangun generasi, membangun anak-anak yatim duafa ini, mengajak pada kebaikan yang insya Allah kedepannya ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Sukmo atas supportnya kepada kami selama ini yang telah memberikan CSR kepada Las Persada ini, dan tadi juga mengajak sahabat-sahabat yang lain, pengusaha-pengusaha lain untuk juga ikut mengeluarkan CSR-nya kepada lembaga amil, khususnya lembaga amil zakat Persada ini. Demikian Sobat Persada TV, sharing nandur becik kita bersama salah satu pengusaha muda Surabaya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua
dan seluruh sobat Persada TV dimanapun berada, semoga kita terus menenangkan dan berbagi kepada anak yatim dan duafa, sehingga apa? Mereka punya masa depan yang cerah dan gemilang. Demikian podcast Nandor Becik kita kali ini. Dunia becik, akhirat apik. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan dalam sharing kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Sukmo atas waktunya dan sharingnya pada kesempatan kali ini. Demikian dari kami selaku host, saya Pak Teguh Edi Wijaya. Sukses mulia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.